Saat ini saya sudah berada di samping Bapak Heri Purwanto selaku koordinator proyek simulasi ini, dan kita akan tahu lebih banyak dari beliau bagaimana sih kesiapan sampai suksesnya simulasi desa tangguh bencana ini. Monggo Pak Heri. Ya, jadi simulasi bencana erupsi Merapi ini sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan Kampung Tangguh Bencana PKPU. Jadi namanya program ini adalah Kampung Tangguh Bencana. Cuman pelaksanaannya ternyata di Argomulyo itu lingkupnya desa. Pas kebetulan Perka BNPB nomor 1 itu ada tentang pembentukan Kampung Tangguh Bencana. Jadi akhirnya desa tangguh bencana. Akhirnya matchingnya di sini. Program dari PKPU itu adalah kampung, akan tapi pelaksanaan sini adalah desa tangguh bencana. Di mana dalam desa tangguh bencana tujuan utamanya itu adalah membentuk kemandirian. Kemandirian pertama dari sisi bagaimana kemampuan beradaptasi dengan bencana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana menghadapi atau menanggulangi bencana. Yang ketiga adalah bagaimana mengembalikan dampak-dampak negatif dari bencana. Itu tujuan utama dari desa tangguh bencana seperti itu. Dan semua yang kami lakukan adalah dalam rangka mewujudkan itu. Nah, ketika kami sudah melakukan pelatihan, maka kami sampai pada akhirnya bagaimana sih pelatihan kami lakukan apabila ini diterapkan dalam kondisi yang sesungguhnya. Nah, maka kami membentuk simulasi. Nah, simulasi ini lebih tekannya adalah ke arah evaluasi dari hasil pelatihan yang sejak September kami lakukan di Argomulyo ini. Kira-kira bidang-bidang atau unit-unit atau tim-tim yang dibentuk itu bisa enggak melakukan tindakan dengan tepat dan baik, benar itu ketika terjadi bencana. Itu kemudian yang berikutnya adalah forum pembelajaran. Dari sini kan nanti akhirnya kami bisa mengambil hikmah, dan juga masyarakat itu juga yang melihat itu juga bisa mendapatkan pembelajaran. Misalnya pada fase waspada. Di situ itu masyarakat sudah diinstruksikan untuk mengemas-kemas barang-barang penting. Entah itu dokumen ataupun barang-barang berharga penting lainnya. Dengan adanya kayak gini masyarakat tahu, oh berarti ketika pada fase waspada itu kami itu sudah harus menyiapkan diri dengan mengemas dokumen penting atau barang penting, sehingga ketika statusnya naik tinggal langsung diangkat. Nah, ini adalah bentuk pembelajaran yang ingin kami berikan ke masyarakat di samping kepada tim itu sendiri. Tadi kalau kita saksikan di simulasi juga ada barak atau tenda ternak istilahnya. Iya. Nah, itu upaya yang dilakukan dengan adanya penanganan ternak itu untuk kira-kira kemana arahnya, Pak Heri? Pada intinya adalah kegiatan ini semua bagaimana terjadi pengurangan risiko bencana yang bisa kita lakukan. Bencana itu jangan hanya dilihat dari sisi kalau di sini gunung meletus saja, tapi juga kegiatan ekonomi yang menyebabkan kita terganggu kehidupan kita dan penghidupan itu pun bisa menjadi bencana. Dan salah satu di sini faktor ekonomi masyarakat kan ternak. Makanya ketika terjadi bencana, bagaimana kita bisa mengevakuasi menyelamatkan ternak. Ini menjadi hal yang penting karena ini merupakan tulang punggung atau bagian dari kehidupan masyarakat. Makanya ada tim evakuasi yang memang tugasnya itu adalah mengevakuasi ternak, sehingga warga itu akan merasa lebih aman. Sudah ada yang ngurus. Jadi ini pentingnya kita itu membuat kesiapsiagaan itu di sini dengan tim-tim ketanggap daruratannya. Satu yang terakhir Pak Heri, kalau tadi menyaksikan dari awal sampai akhir simulasi, kalau dari pribadi Pak Heri sendiri, kira-kira apa yang masih perlu dievaluasi untuk lebih baik ke depan? Ya, jadi memang hal yang utama itu adalah bagaimana mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Sehingga orang itu akan dengan segera apa yang harus dilakukan, apa dan bagaimana harus melakukan apa, itu sudah dengan cepat dilakukan. Nah, ini yang kelihatan memang perlu latih terus itu ya, sehingga kesepakatan tersosialisasikan masyarakat dan masyarakat tahu cara melakukannya, sehingga tidak ada lagi overlapping, tumpang tindih, kemudian gerau-gerogan atau bingung. Iya, bahkan saling menyalahkan. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Heri. Ya. Pemirsa Jelajah Desa Nusantara, selesai sudah simulasi Kampung Tangguh Bencana di Desa Argomulyo Cangkringan, Sleman. Dan sudah dibentuk FPBD, Forum Penanggulangan Bencana Desa
Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat desa-desa lain untuk lebih sadar dan menyadari potensi bencana yang ada di daerahnya dan bagaimana menyiapkan supaya apabila terjadi bencana, masyarakat sekitar sudah siap untuk bisa lebih menyelamatkan banyak orang. Akhirnya tim Jelajah Desa Nusantara, saya Josh dan juga kameramen Jack mengabarkan untuk Jelajah Desa Nusantara. Salam inspirasi Nusantara.